Sementara itu, standar tentang keajaiban di sepak bola masih melekat kuat pada nama Lionel Messi. Bukan karena sekedar reputasi, tapi karena konsistensinya menghadirkan sesuatu yang tak terduga di saat paling krusial. Dan hingga ada yang benar-benar bisa menyamai atau melampaui. Kekalahan ini terasa seperti tamparan keras bagi Real Madrid CF. Dalam laga penentuan melawan FC Bayern Munich, harapan besar sempat menyala. Namun pada akhirnya harus padam setelah skor agregat berakhir 4-3 untuk keunggulan Bayern. Malam yang seharusnya menjadi panggung kebangkitan justru berubah menjadi cerita kegagalan. Dan sorotan utama kembali tertuju pada Kylian Mbappé. Lagi dan lagi, Mbappé tidak mampu memberikan dampak yang diharapkan di momen sebesar ini. Dengan segala kecepatan, teknik, dan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia, publik menunggu sesuatu yang spesial, sebuah momen magis yang bisa mengubah arah pertandingan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia terlihat kesulitan menembus lini pertahanan Bayern, kehilangan efektivitas, bahkan beberapa kali terisolasi dari permainan tim. Dalam laga sebesar ini, ketika Madrid membutuhkan sosok pembeda, Mbappé justru tenggelam di tengah tekanan. Situasi ini semakin memperkuat apa yang sebelumnya sempat diungkapkan oleh sejumlah legenda Real Madrid CF, bahwa menjadi pahlawan remontada bukan hanya soal kemampuan individu, tapi juga tentang mentalitas, ketenangan, dan kemampuan mengendalikan momen. Dan di titik ini, perbandingan dengan Lionel Messi kembali muncul ke permukaan. Messi dikenal sebagai sosok yang mampu mengubah situasi mustahil menjadi nyata, menghadirkan keajaiban di saat tekanan mencapai puncaknya. Sementara Mbappé, setidaknya dalam pertandingan ini, belum mampu mencapai level tersebut. Ia belum menunjukkan aura dewa remontada yang mampu membalikkan keadaan secara dramatis. Bukan berarti kualitasnya diragukan, tetapi malam ini menjadi bukti bahwa ada perbedaan besar antara pemain hebat dan pemain yang mampu menciptakan sejarah di momen paling krusial. Kekalahan ini tentu bukan hanya tanggung jawab satu pemain, namun sebagai bintang utama, ekspektasi terhadap Mbappé memang jauh lebih tinggi. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, sorotan pun menjadi tak terhindarkan. Madrid tersingkir, mimpi berakhir, dan pertanyaan besar pun muncul. Kapan Mbappé benar-benar mampu menjadi penentu di panggung sebesar ini? Pada akhirnya, laga ini bukan hanya tentang kekalahan, tapi juga tentang realita. Bahwa tidak semua pemain besar bisa langsung menjadi legenda dalam satu malam. Dan untuk Mbappé, perjalanan menuju level itu tampaknya masih belum selesai. Kekalahan dari FC Bayern Munchen seolah menjadi penguat dari pernyataan yang sebelumnya dianggap berlebihan. Namun kini, kata-kata itu terasa semakin nyata. Sosok seperti Luka Modric dan Ronaldo Nazario pernah menyinggung bahwa dalam situasi-situasi mustahil, hanya pemain dengan aura tertentu yang mampu mengubah jalannya sejarah. Dan mereka mengarah pada satu nama, Lionel Messi. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam konteks menghadapi tim-tim kuat seperti Munchen, yang dikenal disiplin, agresif, dan sulit ditembus, dibutuhkan lebih dari sekedar kecepatan atau skill individu. Dibutuhkan ketenangan di bawah tekanan ekstrim, visi yang melampaui situasi di lapangan, dan kemampuan menciptakan sesuatu dari ruang yang nyaris tidak ada. Itulah kualitas yang selama ini melekat pada Messi. Sementara itu, apa yang terjadi pada Kylian Mbappé dalam laga krusial ini justru memperlihatkan kontras yang cukup tajam. Ia tetap pemain luar biasa, tetapi dalam momen ketika tim benar-benar membutuhkan keajaiban, ia belum mampu menghadirkan itu. Pergerakannya terbaca, ruangnya tertutup, dan pengaruhnya terhadap permainan tidak sebesar yang diharapkan. Ini bukan sekedar soal performa buruk, tapi soal bagaimana menghadapi tekanan di level tertinggi.
apa yang diungkapkan Modric dan Ronaldo Nazario pada akhirnya terasa seperti sebuah refleksi realitas sepak bola modern. Bahwa tidak semua pemain besar bisa menjadi pembeda di momen paling menentukan. Ada level lain, level di mana hanya segelintir pemain yang mampu berdiri. Dan di sanalah nama Messi terus disebut. Malam ini menjadi bukti bahwa untuk menjadi dewa remontada, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar bakat. Dan sampai saat ini, seperti yang mereka katakan, standar itu masih sangat identik dengan satu sosok, Lionel Messi. Luka Modric. Dalam sepak bola, semua orang bisa tampil baik saat situasi menguntungkan. Tapi ketika menghadapi tekanan besar, apalagi melawan tim sekuat FC Bayern Munich, disitulah perbedaan nyata terlihat. Membalikan keadaan di level seperti ini bukan hanya soal skill, tapi tentang ketenangan, kecerdasan membaca momen, dan keberanian mengambil tanggung jawab. Saya sudah melihat banyak pemain hebat, tapi untuk urusan menciptakan keajaiban di situasi seperti ini, jujur saja, nama yang selalu terlintas adalah Lionel Messi. Dia punya kemampuan untuk mengubah hal yang tampak mustahil menjadi nyata. Ronaldo Nazario. Melawan FC Bayern Munich bukan hal yang mudah bagi siapapun. Mereka disiplin, kuat, dan sangat sulit ditembus. Banyak pemain hebat yang terlihat biasa saja saat menghadapi tim seperti itu. Kylian Mbappe tetap pemain luar biasa. Tapi untuk menjadi sosok yang bisa mengubah jalannya pertandingan di momen seperti ini, itu membutuhkan sesuatu yang lebih. Saya selalu bilang, hanya sedikit pemain yang bisa melakukannya secara konsisten. Dan salah satunya adalah Messi. Ketika tekanan berada di titik tertinggi, dia justru tampil paling tenang dan menentukan. Pada akhirnya, malam ini menjadi pengingat keras bahwa tidak semua bintang mampu bersinar di panggung paling gelap. Kekalahan dari FC Bayern Munich bukan hanya soal hasil, tapi tentang siapa yang benar-benar mampu berdiri ketika segalanya terasa mustahil. Kylian Mbappe masih punya waktu dan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun untuk saat ini, ia belum mencapai level yang dibutuhkan di momen sebesar ini. Sementara itu, standar tentang keajaiban di sepak bola masih melekat kuat pada nama Lionel Messi. Bukan karena sekedar reputasi, tapi karena konsistensinya menghadirkan sesuatu yang tak terduga di saat paling krusial. Dan hingga ada yang benar-benar bisa menyamai atau melampaui itu, perbandingan seperti ini akan terus hidup, menjadi tolok ukur sekaligus tantangan bagi generasi berikutnya. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. Don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to do